Action. Penghasilan rendah. Yang pertama untuk mengambil tempat di depan di tenda di depan karpet merah. Yang pertama adalah Yunus Rangan, Kecamatan Lamasi, Muhajir, Kecamatan Larompong, Mulyana, Kecamatan Belopa, Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmin Matayan, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Ibu Dr. Haji Hayarna Hakim, di tempat acara. Saat lagi seluruh rangkaian acara peringatan Hari Jadi Luwu ke-754 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-76 serta Hari Jadi ke-16 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu sesaat lagi akan segera kita mulai. Hadirin yang sangat kolosal, semangatna baene tolu oleh Sanggar Seni Salangrilu, binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu. Hadirin yang kami hormati, semangatna baene tolu, karya tari yang di dalamnya tergambar semangat dari baine anak perempuan tanah Luwu dalam menarikan dan melestarikan tarian khas daerahnya dari berbagai tarian khas tanah Luwu yang digabungkan menjadi satu karya tari kreasi baru terdiri dari 3 bagian daerah dan dimulai dengan tari yang berkembang dari ufuk barat tanah Luwu yaitu Latimojong dengan tarian khasnya Pak Jagalili Ulu Salu, diikuti dengan tarian Pak Jagalili Peka dari Latupa
tarian Paksailo dari etnik Base Sang Tempe pada bagian akhir karya tari ini. Tarian ini ditata oleh Fei Farhan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu. Ketiga belok serta bekerja sama dengan Sanggar Seni Salonemu binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu.
yang kami memasuki acara inti. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sleman ST, yang hadir bersama kita secara virtual. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat MSI. Yang kami hormati Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmi Mata yang MPD beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Ibu Dr. Hajah Hayarna Hakim SH MSI. Yang kami hormati Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Bapak Majen TNI Dr. Marga Taufik SH MH. Yang kami hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Selatan dan Tenggara. Yang kami hormati para Ketua DPRD se-Tanah Luwu. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing beserta Ibu. Yang kami hormati Yang Mulia Datulu ke-40, Dewan Adat dan Pemangku Adat Kedatuan Luwu, serta hadirin undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peringatan Hari Jadi Luwu ke-754 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-76 serta Hari Jadi ke-16 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu pada hari ini, Minggu 23 Januari 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Imran Putra Opolinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu serta Hari Jadi Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Rusli Sunali SPD, dengan hormat disilahkan. Sejarah singkat Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Berawal dari turunnya seorang raja dari Boting Langi ke Allekawa atau bumi di Bukit Pengsemani di tepi Sungai Cerekang, membuka tabir sebuah kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Luwu. Dengan rajanya yang pertama adalah Hatonge Langi atau Batara Guru. Selama 7 hari 7 malam hidup seorang diri di Bukit Pengsemani tanpa sedikit kain pun yang menutupi badannya. Keadaan ini membuat sedih Ibunda Batara Guru yang pertama bernama Palangie, lalu mengusulkan kepada Pat Totoe agar menurunkan sebuah istana yang bernama Langkanae bersama dengan 2 orang istri dan dayang-dayangnya. Kemudian dari Partiwi atau Buruliu atau bumi bawah dinaikkan seorang istri lagi yang bernama Wenyili Timo. Wenyili Timo adalah anak pengusaha bumi bawah, yaitu Datu Riselang Batara Latu yang kemudian menjadi Raja Luwu yang kedua. Sedang perkawinan antara Batara Guru dengan Walelung melahirkan Lapang Ngariseng. Sebelum Batara Guru kembali ke Boting Langi, terlebih dahulu mengadakan kunjungan ke wilayah pedalaman untuk menyampaikan pesan yang berbunyi Mesa kada di Patuo, pantang kada di Bumate. Dan Walilung si pakainga siwata meuri tak siwata no. Sekembalinya berpesan kepada rakyatnya, maka beliau menobatkan putranya yang pertama yang bernama Batara Latu menjadi raja. Batara Latu kan anak kembar yang bernama Saweri Gading dan Waten Riabin. Kemudian di dalam pemerintah di sana, di dalam pembagian ini dikenal dengan anak telur diberi oleh Gutu Patolo. Yang ketiga, Madika Ponrang diberi di pemerintahan oleh Lapas Cengeng. Sedang putra Batara Guru sendiri kegemaran membara keluar wilayah Luwu. Di dalam pengembarannya di negeri Cina dapat mempersunting putri Cina yang bernama Wechudai Deng Ritompo, kemudian melahirkan Gading. Dan Ila Galigo, kerajaan Luwu dilanda krisis kepemimpinan selama 7 generasi. Kemudian muncul seorang putra yang bernama Patian Jala. Patian Jala adalah keturunan dari Saweri Gading dan Mutianjong si Prusian diturunkan watir kerajaan Luwu dengan bantuan suaminya Patian Jala hingga dapat menetralisir kembali kehancuran di Sulawesi Selatan. Berbeda, namun kalau versi ini kita simpulkan mendapat angka waktu yaitu abad ke-7, dan kalangan sejarawan Sulawesi Selatan tidak menganggapnya, yaitu mengacu pada Hari Jadi Luwu tahun ini
maka kita mendapatkan angka tahun 1286 Masehi, karena kerajaan-kerajaan di tanah air yang berisi sebelum tahun Masehi, dan masa itu disebut masa prasejarah. Perlawanan rakyat Lu tanggal 23 Januari 1946 adalah merupakan titik kulminasi dari serentetan perlawanan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1946. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi peristiwa ini mengalami proses yang panjang dan lama, dan di dalamnya terdapat variabel-variabel sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan oleh Jepang yang bernama Sangatta. Dia menyampaikan kepada salah seorang pemuda Lu, yaitu Andi Ahmad, putra Raja Lu, Andi Jemma. Kemudian Andi Ahmad menyampaikan pernyataan ini kepada 6 orang temannya, antara lain: 1. Andi Makulau Opu Daeng Parebba. Yang kedua, M. Yusuf Arif. Yang ketiga, Andi Tenriajeng. Yang keempat, Mungkasa. Yang kelima, Haji Abdul Qadir Daud. Yang keenam, M. Guli Daeng Malimpo. Kemudian membentuk Gerakan Soekarno Muda. Keesokan harinya, tanggal 20 Agustus 1945, ketujuh pemuda tersebut menghadap kepada Sri Paduka Datu Lu, Andi Jemma, sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Lu. Dalam pertemuan tersebut memutuskan untuk mengirimkan delegasi ke Makassar menghadap Dr. Ratulagi selaku Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Sanusi Daeng Matta dan Andi Makulau. Kedua utusan ini sekembalinya dari Makassar membawa kepastian berita bahwa proklamasi kemerdekaan RI telah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendengarkan berita tersebut, para pemuda Lu melaksanakan keaktifannya untuk mendorong masyarakat dalam membentuk badan-badan perjuangan di tingkat Palopo, distrik, desa, bahkan sampai ke tingkat kampung. Maka bermuncullah badan-badan perjuangan dengan nama dan bentuk tersendiri, tapi dengan tekad dan tujuan yang bersama, yaitu merdeka atau mati. Tentara Sekutu yang ditugaskan mengamankan perang di Indonesia pada bulan Oktober 1945 telah memasuki kota Palopo di bawah pimpinan Mayor Ringgit. Namun sebelum masuk ke kota Palopo telah dihadang oleh pasukan Larompong dan pasukan di sebelah selatan kota Palopo. Semula kedatangan tentara Sekutu di kota Palopo diterima baik, akan tetapi dalam aksinya ternyata melakukan adu domba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Lu, bahkan memaksa Datu Lu Andi Jemma menurunkan bendera merah putih dan menggantikannya dengan bendera Belanda. Tapi Andi Jemma menjawab, "Kalau saya menurunkan bendera merah putih, maka saya akan dibunuh oleh rakyat saya. Tapi kalau saya tidak menurunkan bendera merah putih, maka saya akan dibunuh oleh tentara Belanda. Lebih baik saya dibunuh oleh tentara Belanda daripada saya dibunuh oleh rakyat saya sendiri." Sebagaimana halnya Andi Nyili di Malili muncul sebagai pemimpin muda Malili, menentang pasukan Sekutu yang dibonceng pasukan Nika. Di wilayah juga muncul pemimpin-pemimpin, misalnya di Kolaka
Andi Muhammad Kasim sebagai Sulawesi Ngapa muncul pemimpin besar gerakan pemuda sampai mengumpulkan senjata api sebanyak 80 pucuk. Pada tanggal 19 November 1945, pasukan tentara Nika dipimpin Letnan Bom. Tentara Nika datang dari jurusan Kendari, disambut dengan gempuran pasukan pemuda Kolaka yang akhirnya pemimpinnya yaitu Letnan Bom ditahan. Setelah melakukan perundingan, maka pemimpin pasukan Nika tersebut dilepaskan kembali. Dari kota Palopo, pasukan Nika melancarkan aksinya keluar wilayah kota seperti halnya mengadakan pelatihan di Bajo. Akan tetapi Andi Sultani Opu Deng Magerang membunuh Kopral Sirok di Buah. Akan tetapi pasukan Nika tidak tinggal diam. Mereka melancarkan seragam balasan dengan memukuli Andi Sultani di rumah Opu Gawe Mardika Buah. Kemudian tentara Nika merobek-robek Al-Quran dan mengotori Masjid Jami di Buah. Kemudian kedua peristiwa ini adalah merupakan rangkaian aksi pemicu meletusnya perlawanan semesta rakyat Lu 23 Januari 1946 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perlawanan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum peristiwa 23 Januari 1946, para pemuda pejuang Lu berkumpul dan mengadakan musyawarah pada tanggal 21 Januari 1946. Tepat pada pukul 03:33 dini hari dicapai suatu kebulatan tekad, yakni meringatkan keras kepada Nika atau KNIL termasuk pasukan Australia yang dinyatakan dalam sebuah ultimatum yang berbunyi, ultimatum, apabila dalam tempo 2x24 jam tentara Belanda Nikal atau KNIL dan tentara Australia masih saja berkeliaran di luar dan mengadakan intimidasi dan provokasi pada rakyat Republik Indonesia, maka pemerintah RI Lu, pemuda Republik Indonesia dan umat Islam Indonesia tidak dapat mempertanggungjawabkan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena ultimatum itu tidak diindahkan oleh pasukan Nikal atau KNIL dan Australia, maka pemimpin PRI Lu menginstruksikan kepada seluruh pasukan bersenjata PRI Lu untuk segera menuju kota Palopo agar mendapatkan tugas yang telah diatur dengan tanggal 21 Januari 1946. Susunan komando pertempuran tersebut adalah 1. Muhammad Yusuf selaku Komando 3. Andi Tenriajeng selaku Panglima seluruh pasukan PRI Lu. Jumlah Mantang Kaigum Aiho, Regikum dan lain-lain dengan posisi sebagai berikut. 1. Yang kedua, pasukan PRI Lu dari Lasusua Kolaka ditempatkan di sekitar Pasang. Pasukan PKR asal Buah ditempatkan di dekat penjara, ditempatkan di sekitar Beskop Palopo. Yang kelima, sedangkan 3 kelompok pasukan khusus ditugaskan untuk menangkap hidup atau mati atas serang Andi Asi dan Petana Gawena Baso. Sedangkan untuk membunuh seorang mandor PU bernama Latang, pasukan khususnya pasukan PRI Lu cabang Tanah Toraja dipimpin bersama oleh Baleneng dan Anil dapat dipukul mundur sehingga
tinggal bertahan di tempat masing-masing. Bukan petana gawe baso ditembak oleh salah seorang pemuda pejuang serta Andi Andi Sultani langsung menemui Datulu Andi Jema dan berkata, "Purani nika besi tona." Artinya, wahai Raja Lu yang kami junjung, saya telah menikam Andi Asi. Dan Datulu menjawab, "Kalau kau menganggap saya pengkhianat, maka tikamlah saya juga." Dengan serta-merta Andi Sultani memeluk Datulu dan langsung meninggalkan istana. Selama 2 hari di kota Palopo dikuasai oleh PKR Lu bersama dengan rakyat. Tepatnya 25 Januari 1946 dalam pertempuran semesta rakyat Lu itu banyak menelan korban, di antaranya Samiun, Haji Batang, Manendungeng, dan lain-lain. Setelah pasukan PKR Lu meninggalkan kota Palopo dan selanjutnya bergerilya bersama dengan Raja Lu Andi Jema di wilayah Patampauna, Batu Putih. Sepeninggalan PKR Lu tersebut, pasukan Nikal atau KNIL melakukan pembersihan ke wilayah utara dan disambut oleh pertempuran-pertempuran secara kecil-kecilan dan lain-lain. Sedangkan pembersihan ke wilayah selatan disambut oleh pertempuran gunung. Setelah pasukan Nika di Makassar telah memastikan kedudukan politiknya, maka ingin memperkarsai pertempuran raja di Makassar. Tapi dengan prakarsa Andi Jema Datulu mendahului dengan pertempuran raja-raja di Bone. Di dalam pertempuran tersebut, Sri Paduka Datulu Andi Jema berada di belakang Republik Indonesia. Kemudian di Palopo bertempat di lapangan sepak bola Gaspa. Diadakan rapat raksasa. Di sini Datulu Andi Jema menyatakan bahwa daerah kerajaan Lu adalah daerah yang tidak terpisahkan dari daerah Republik Indonesia. Perlawanan terakhir pemuda Lu adalah di Masamba Afair. Perlawanan ini merupakan andil besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia bagian timur, karena pada masa konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia bagian barat saja. Tapi karena adanya Masamba Afair menyebabkan Indonesia sebagai bagian timur turut diakui kedatuannya bersama dengan Indonesia bagian barat. Setelah mendapat berita dari komando grup seberang, maka Andi Basurahim, Salewi Daud, Hasan Lakullu, dan lain-lain memperkarsai perlawanan Masamba Afair tersebut. Demikian sejarah singkat simposis perlawanan semesta rakyat Lu pada tanggal 23 Januari 1946 yang penulis merasa masih banyak kekurangannya. Olehnya itu, penulis tidak merasa keberatan apabila ada yang sempat membaca tulisan yang singkat ini dan mendapat kritikan yang sifatnya mengarah kesempurnaan tulisan ini. Sinopsis ini memberi gambaran pengetahuan kepada kita semua, anak cucu Saweri Gading Datulu, yang memahami adanya kejayaan kerajaan Lu seperti kerajaan-kerajaan lainnya di dalam sejarah pada masa lampau, yang pada waktu itu belum berdirinya suatu pemerintahan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam keturunan kerajaan yang pernah ada sampai ke Datu Lu Andi Jema, yang menyatakan bahwa kerajaan Lu berada di belakang Republik Indonesia, dalam hal ini mengaku sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, sehingga kaum ingin menjajah lagi di atas kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka rakyat Lu
mengadakan perlawanan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya kita mengenal dua hari yang bersejarah, yaitu Hari Jadi Lu dan Hari Perlawanan Rakyat Lu. Demikian kilas singkat tentang Hari Jadi Lu dari zaman sejarah Lu pada masa pemerintahan Mutian Tojang atau Simpurusia. Dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa memperingati Hari Jadi Lu memang telah lama ada melalui bukti sejarah pada kekuasaan kerajaan Lu di sekitar abad ke-13 tahun 1628 Masehi melalui sila-sila Batara Guru sampai pada Raja Simpurusia. Kemudian hari jadi ini menjadi kegiatan rutinitas pemerintahan dan segenap warga masyarakat Lu setiap tahunnya karena telah dikuatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994 tentang penetapan Hari Jadi Lu. Demikian riwayat singkat peristiwa 23 Januari 1946 yang sedang kita peringati ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belopa 23 Januari 2022, pelaku sepupu PKR Lu tertanda Andi Ahmad. Sejarah singkat, Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Lu. Kabupaten Lu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kedatuan Lu di masa lampau. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957, sistem pemerintahan Sopraja dihapus dan Datu Lu Andi Jemma ditetapkan menjadi bupati kala itu. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 1100 Tahun 1961, dibentuk 6 distrik di daerah tingkat 2 Lu, yaitu Distrik Larompong, Suli, Bajo, Bua, Bastem, Wara, Walendrang, Limbong, Sabang, Masamba, Malangke, Bone-Bone, Wotu, Mangkutana, Malili, serta distrik Nuha dengan jumlah desa sebanyak 143 desa. 4 bulan kemudian, pada tanggal 19 Desember 1961, terbit keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2067 Tahun 1961 tentang perubahan status distrik di Sulawesi Selatan Tenggara menjadi kecamatan, termasuk distrik yang ada di daerah tingkat 2 Lu menjadi kecamatan. Pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Lu, Dati 2 Lu, mengeluarkan surat keputusan nomor 03 KPTS DPRD angka Romawi 2 1999 tentang usul dan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati 2 Lu menjadi 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Dati 2 Lu dan Kabupaten Dati 2 Lu Utara kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. Selanjutnya, 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 12 Februari 1999, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan menindaklanjuti usulan DPRD Dati 2 Lu tersebut dengan surat keputusan nomor 136/776 otonomi daerah kepada pemerintah pusat, dan akhirnya terbentuk Kabupaten Dati 2 Lu Utara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang ibu kotanya berkedudukan di Masamba, dan selanjutnya Kabupaten Dati 2 Lu Utara dimekarkan lagi dengan Kabupaten Lu Timur yang ibu kotanya
berkedudukan di Malili dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Setelah Kabupaten Luwu Utara terbentuk, di mana ibu kota Kabupaten Luwu pada saat itu masih berkedudukan di Koti Palopo, semangat reformasi dan otonomi daerah terus berlanjut, dan Bupati Luwu Dr. Haji Kamrul Kasim SH.MH memekarkan beberapa wilayah pemerintahan kecamatan, baik yang ada di Luwu bagian selatan maupun yang ada di Koti Palopo, sehingga sebagai ibu kota Kabupaten Luwu. Dengan dasar persetujuan DPRD Kabupaten Luwu tersebut, maka Bupati Luwu Dr. Detrandus Haji Basmi Matayang MPD mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan mengenai status Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu sesuai surat Bupati Luwu Dr. Detrandus Haji Basmi Matayang MPD nomor 135-81-HUT-2004 tanggal 15 Mei 2004. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Selatan melanjutkan usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri sesuai surat nomor 135-231 Otonomi Daerah tanggal 9 Juni 2004. Selanjutnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD Kabupaten Luwu, maka pada tanggal 30 Agustus 2004 peresmian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2004-2009 serta pengangkatan pimpinan pada tanggal 28 Oktober 2004 dilaksanakan di Belopa. Pada tanggal 19 Oktober 2004 berdasarkan surat Bupati Luwu Dr. Detrandus Haji Basmi Matayang MPD dengan melampirkan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu serta surat Gubernur Sulawesi Selatan sebagai mana tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar membentuk tim pengkajian akademik tentang perpindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa yang tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 135-1279 Otonomi Daerah sebagai dasar bagi Biro Otonomi Daerah untuk melakukan observasi lapangan. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2004 dibentuklah tim pengkajian perpindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa dengan keputusan Bupati Luwu Dr. Detrandus Haji Basmi Matayang MPD nomor 302-11-2004 dan hasil tim pengkajian ditinjau dari letak geografis, aksesibilitas, sosial dan budaya serta aspirasi masyarakat, disimpulkan bahwa Belopa layak menjadi ibu kota Kabupaten Luwu. Dengan semangat dan jiwa kepekaan sosial begitu tinggi yang dimiliki oleh Bupati Luwu Bapak Dr. Detrandus Haji Basmi Matayang MPD dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka rumah kediaman beliau dijadikan sebagai kantor Bupati sekaligus rumah jabatan selama kurang lebih 1 tahun sebagai pusat pelayanan pemerintah di Belopa Tadate. Sebagai konsekuensi maklumat, Bupati Luwu nomor 011-Umper-Romawi 3-2005 tanggal 29 Maret 2005 bahwa terhitung 1 April 2005 pemerintah daerah resmi secara bertahap mulai menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Belopa, dan selanjutnya pada bulan Mei 2005 Biro Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan observasi lapangan di Belopa sebagai calon ibu kota Kabupaten Luwu yang baru. Pada bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2005, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait, baik yang ada di pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, dan akhir-akhir rancangan
dan akhirnya rancangan peraturan pemerintah tersebut menjadi final dan diajukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Dengan gerakan langkah yang dilakukan begitu cepat dan tepat oleh Bapak Dr. Detrandus Haji Basmi Mataya MPD pada saat itu, oleh masyarakat Kabupaten Lu memberi gelar sebagai pembangunan, dan oleh Bapak Gubernur Bapak HM Hamisam memberi gelar sebagai Opu Malinta, yang artinya seorang pemimpin yang amanah, cepat mengambil langkah dan tindakan yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian sejarah singkat pemerintah ibu kota Kabupaten Lu dari kota Palopo ke Belopa, Kabupaten Lu, yang telah mengalami proses yang cukup panjang, dan peringatan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Lu hari ini adalah peringatan yang ke-6 kalinya sejak tahun 2007 sampai tahun 2022. Dirgahayu Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Lu, Ketua DPRD Kabupaten Lu Rusli Sunali.